dengan usia subur 82.000 jiwa. Baik, ini kami sampaikan dari PKP, capaian PKP program PTM. Saya yakin di Bapak Ibu semua mungkin ada yang capaiannya lebih dari kami, tapi inilah kinerja kami sampai bulan Oktober. Jadi dari kita lihat di sini dari indikator PKP dari kawasan tanpa rokok kami punya 108 sekolah, tapi baru 85 yang berkomitmen untuk KTR ini dalam progres untuk mencapai 100%. Lalu merokok pemula ini yang sangat kita sayangkan bersama, ini mungkin belum semuanya terdeteksi. Jadi pada saat screening kita menginventaris pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari adik-adik kita, ternyata kami menemukan sepanjang 2022 ini 999 perokok pemula ya, perokok usia 10 sampai 18 tahun. Nah, ini yang menambah faktor risiko nantinya pada saat usia mereka di usia produktif. Kemudian untuk UBM yang baru melaksanakan UBM karena kami baru pelatihan, ini tercatatnya adalah puskesmas dan jaringannya, sedangkan di jejaring di 2 rumah sakit dan 2 klinik ini belum melaksanakan UBM. Nah, kemudian untuk pelayanan kesehatan USPRO usia produktif baru kami mencapai 46.384 yang dilaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif dari sasarannya 76.695. Untuk deteksi dini faktor risiko di atas 15 tahun per Oktober ini kami mencapai screening 58.330 dari sasaran 75.584. Dan untuk IVA ya, deteksi dini kanker payudara IVA dan Sadanis dari target kami yang 4.252 ini baru tercapai 615 per Oktober. Nah, pada saat November kami ada tugas dari Dinas Provinsi, dibantu dari Dinas Provinsi untuk pembiayaan 500 IVA ya, 500 IVA Sadanis, dan yang bisa kami capai totalnya sampai November dari Oktober 615, November kami mencapai 724 yang di screening IVA dan Sadanis. Ini sama dengan tadi melewati. Nah, ini penekanan saja sudah dibahas dari pemateri sebelumnya, mulai dari Bu Ledi, lalu Bu Hani, Bu Lisna, mungkin sama Bu Doni yang barusan baru selesai materinya tentang definisi operasional puskesmas pandu PTM. Bapak Ibu semua tidak perlu terpaku dengan poli atau ruang pandunya, ya, ruang poli pandunya. Tetapi pengertian ini, apabila 3 kriteria ini sudah penjenengan lakukan semua, maka puskesmas penjenengan bisa dikategorikan sebagai puskesmas yang melaksanakan pandu PTM. Nah, yang pertama, ini melakukan pembinaan pospindu. Kalau ada pospindunya pasti semuanya sudah punya. Nah, tinggal pembinaannya diagendakan dan dimonef dan ditindaklanjuti apa-apa yang perlu diperbaiki. Misalnya kalau capaiannya kurang, kemudian penjadwalannya, penggunaan sasarannya, nah di situ di pembinaan pospindunya yang dikuatkan. Lalu yang kedua, melaksanakan tata laksana sesuai PMPK atau PPK 1. Kalau sudah kita temukan sasaran kita pada saat screening, ketemulah diabetes, hipertensi, mungkin gangguan indera, gangguan jiwa, kemudian gangguan CA ya, baik CA serviks maupun kanker payudara, nah itu ditata laksana sesuai PMPK maupun PPK 1. Yang ketiga, ini yang mungkin kalau misalnya ada yang belum memulai menggunakan carta atau tabel prediksi resiko PTM dalam penanggulangan PTM, nah ini bisa dimulai. Sehingga kalau penjenengan semua sudah melakukan ketiga definisi atau kategori ini, puskesmas penjenengan sudah layak untuk diberi kategori puskesmas pandu PTM. Ini sudah dibahas oleh Bu Deni bahwa untuk pengendalian PTM itu mulai dari keluarga, dari KBM, puskesmas, dan rumah sakit. Semua harus mempunyai peran masing-masing. Di keluarga, di masyarakat harus menerapkan perilaku hidup cerdik, patuh, dan ini yang paling penting, penting juga menjadi peserta JKN. Karena kita tahu PTM ini kalau sudah terkena, mudah-mudahan sih tidak terkena masyarakat kita. Tapi kalau sudah terkena, pengobatannya kronis. Nah, kalau kronis berarti pembiayaannya
perlu mendapatkan pembiayaan yang cukup. Jadi kalau tidak menjadi peserta JKN mungkin akan kesulitan pembiayaan pada masyarakat kita. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian khusus juga. Lalu UKBM, Posbindu kita bina apabila terjaring kasus-kasus PTM di Posbindu, maka ditata laksana di Puskesmas. Di Puskesmas stabil kita lanjut dengan BRP, dengan Prolanis gitu ya. Tapi misalnya tidak stabil bisa kita rujuk baik ke FKTP yang lain ataupun ke FKRTL. Misalnya kita juga menemukan SUS-IFA dan tidak bisa menata laksananya, bisa kita rujuk ke mungkin FKTP seperti Dokter Lisna bisa kita rujuk, dan Kabupaten Malang bisa ke Puskesmasnya Dokter Lisna ataupun ke FKRTL yang bisa melayani kasus-kasus bermasalah di IFA. Ini alur Posbindu PTM, saya sampaikan di sini mobile. Mungkin di Bapak Ibu juga ada yang mobile, ada yang tetap. Ini teknis saja. Yang penting kita mau mensasar seluruh target kita. Kayak di Puskesmas Turen sasarannya 76.000 sekian, atau kalau realnya bisa sampai 82.000 seiring sejalan dengan sasaran vaksin misalnya begitu ya, kita mobile akan lebih bisa menjangkau sasaran daripada yang fisik. Tapi itu saya rasa teknis ya. Kita tentukan jadwalnya, sekian masyarakat kita mau kita bagi per RT, per RW, nanti terserah dari teknis Bapak Ibu semua. Saya yakin itu sudah bisa ya. Persiapannya persiapan tempat, mengundang warga yang di usia lebih dari 15 tahun, lalu pelaksanaan. Ada pendaftaran, pengukuran antropometri, tekanan darah, tajam penglihatan, ya, kemudian lingkar perut, lab sederhana, ya, paling tidak ada deteksi gula darah dan konsultasi. Dari sini apabila ada permasalahan dari Posbindu bisa merujuk ke FKTP ataupun ke Puskesmas. Apabila tidak ada masalah maka akan di-screening tahun depan, karena SPM kita mengamanahkan untuk men-screening sasaran usia produktif, sasaran lansia, dan semuanya itu 100% ya. Nah, Bapak Ibu izin menyampaikan kalau kami di Kabupaten Malang ada regulasi pendukung ya terkait dengan screening. Ini ada Pergub tentang Smart Health ya, Posbindu Smart Health. Yang di sini penguatannya adalah pada pemberdayaan kader. Jadi kader-kader ini akan dilatih, kemudian difasilitasi dengan Smart Health Kit yang di situ ada tensi, ada pemeriksaan gula darah, dan ada aplikasi yang bisa memasukkan e-kader sehingga bisa menambah kinerja dari screening tim Puskesmas. Ini Smart Health sejalan dan mendukung Posbindu dan juga tata kelola dan pencegahan penyakit jantung. Nah, ini Polipandu PTM. Saya rasa sudah dijelaskan dari materi sebelumnya. Poli pelayanan terpadu. Boleh berupa poli tersendiri ataupun terintegrasi penanganannya di dalam poli atau ruang pemeriksaan yang Bapak Ibu punya. Nah, persiapannya apa? Persiapan untuk Pandu PTM, nah ini SDM terlatih. Tadi disampaikan Bu Doni, minimal memang harus ada 1 dokter dan ada 1 perawat minimal. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di seluruh Jawa Timur ataupun di yang sedang hadir di sini, apabila tadi disampaikan ada yang mungkin masih belum punya dokter, jangan patah semangat. Itu akan dikawal terus oleh tim manajemen penjaringan maupun dari Dinas Kesehatan. Saya yakin apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Paling tidak screening pasti bisa dikerjakan. Untuk tata laksana mungkin bisa konsultasi ke dokter yang dikenal atau bagaimana. Tapi ini bukan alasan untuk kita tidak melaksanakan Pandu PTM ya. Kemudian SK Polipandu PTM, SK Tim Polipandu, lalu koordinasi tim. Nah, ini yang penting disampaikan oleh Bu Doni, timnya ya tidak hanya dokter sama perawat ini kan yang pada saat di layanan, tetapi untuk menyelenggarakan pelayanan Pandu PTM ya paling tidak tadi ada ya dari UKP-nya, jelas ada dokter, farmasi ya, ada gizi, ahli gizi yang harus terlibat. Lalu di UKM-nya, nah ini pasti ada teman-teman yang di desa itu ada kontes des, kalau kita ada bidan, ada perawat, lalu kemudian UKS, UKK, nah ini semua bisa terlibat. Indra, Keswa, Lansia, KB, Kespro untuk IFA Sadanisnya, KIA, Prolanis, nah pokoknya paket lengkap kalau PTM ini bisa mengajak teman-teman yang lain harus dalam satu koordinasi. Kemudian sarana dan tempat, lalu prasarana, ya, Mebler dan Alkesnya.
Ini tadi sempat ditanyakan siapa Bu Susila Rahayu kalau nggak salah ya, sarana prasarana yang harus ada atau mana yang bisa disiapkan. Apa yang penjenengan punya, penjenengan inventaris. Kalau dengan alat-alat yang kita punya, kita bisa mengerjakan apa. Misalnya baru bisa mengerjakannya tensi, antropometri. Nah, carta kan nggak harus alat, carta hanya lembaran, kemudian kita konversikan di situ, itu pasti bisa ya. Jadi kalau misalnya kemudian penjenengan tensi, Medlin untuk lingkar perut, nah itu pasti sudah bisa melaksanakan salah satu dari ini ya. Ada meja kursi, bed pemeriksaan, ini gym bed untuk mungkin ansiklopulu ataupun cryoterapi ya, stroller, kemudian lemari, headlamp, Snellen chart untuk pemeriksaan indranya, dan barbutala untuk telinganya. Lalu stetoskop ini wajib, Medlin, Penlight ini saya rasa penjenengan punya. EKG saya yakin kalau di seluruh Jawa Timur punya ya. Nebulizer punya, nebulmasnya, nasal kanulnya ada. Peralatan IVA insya Allah ada di semua puskesmas. GD Astik ini GD Astiknya atau alatnya insya Allah ada, tinggal BMHP-nya harus kita pikirkan bersama ya. Ada yang mungkin ada support dari dinas tapi terbatas ataupun dari desa. Nah, ini yang kita bisa kerjakan ya kita kerjakan. Kalau DDA atau kolesterolnya habis ya berarti kita pemeriksaan fisiknya yang kita optimalkan untuk screening, untuk penegakan diagnosis lain lagi. Ya. Alat pengukur kadar kolesterol, kemudian alkohol swab, blood lancet, kemudian ini ada kateter dan obat kegawat darurat. Alur pandu PTM sudah dibahas oleh Bu Doni, saya lewati. Nah, ini di Puskesmas Turen, apabila ada pasien-pasien ya pada saat pengkajian awal dari loket, kemudian pasiennya akan kita lakukan pengkajian awal di ruangan pengkajian awal dengan riwayat DM atau pernah menggunakan obat DM, riwayat HT, riwayat jantung, stroke, asma, kanker ya, kolesterol di atas 200, obesitas, atau pasiennya ini menghendaki untuk IVA. Nah, inilah kriteria yang bisa kita rujuk ke Poli Pandu PTM. Kebetulan di Puskesmas Turen ada ruangan tersendiri. Nah, karena Poli Pandu kami ada di lantai 2, jadi bila ini tidak memungkinkan untuk naik, misalnya pasiennya lansia atau disabilitas, maka tetap akan diintegrasikan, dilayani di poli yang ada di atau ruang pemeriksaan yang di lantai 1. Ya, jadi ada ruang pemeriksaan umum dan ruang pemeriksaan lansia. Ini yang disampaikan Bu Doni tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang tabel prediksi risiko penyakit tidak menular. Apabila di Puskesmas Bapak Ibu sudah menerapkan pemeriksaan ya tabel prediksi risiko penyakit ini pada pasien dengan usia di atas 40 tahun atau belum 40 tahun tetapi dengan beberapa faktor risiko itu tadi, berarti penjenengan insya Allah sudah bisa dikatakan Puskesmas Pandu PTM. Ini yang tanpa hasil lab, tadi dengan hasil lab ya. Ini sudah dijelaskan bagaimana kalau risiko PJPD-nya ya penyakit jantung dan pembuluh darah kurang dari 5%, itu masuk hijau, 5 sampai 10 kuning ya, yang oranye dan merah. Sudah dijelaskan tadi oleh Bu Doni. Nah, izin ini menyampaikan Bapak Ibu, ruangan di poli kami di lantai 2 ya, mungkin cukup luas, ya, jadi ada perawat, ada dokter yang mungkin bisa bersama di satu ruangan ini. Ya, ini ada tempat pemeriksaan Snellen chart, kemudian ada gimbet juga, dan juga ada ruang ini meja dokter. Nah, di sini kita bisa melayani IVA. Nah, sebenarnya kita juga sudah mempunyai alat untuk cryoterapi. Nah, sayangnya ini di Puskesmas Turen tenaga yang kompeten saat ini sudah purna tugas. Jadi beliau dulu dokter prayit yang sudah dilatih, dan ini kami sedang berupaya bagaimana caranya alat ini tidak ya terdiam begitu, tidak bermanfaat ya, karena yang kompeten tidak ada. Ini kita mudah-mudahan ada alokasi untuk pelatihan lagi agar ada yang kompeten dan bisa melayani yang mungkin perlu private. Ini pelaporan dengan EPUS, yang kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Malang ada EPUS Kesmas
Mungkin di kabupaten lain juga ada yang seperti di Kabupaten Malang atau bahkan mungkin lebih advance ya, ini sekedar sharing. Dan mungkin yang kabupaten lain yang mungkin tidak atau tidak seperti EPUS ya, bridging dengan pikir atau segala macam, ini menjadi rekomendasi untuk kemudian di upgrade agar bisa seperti yang bisa kami lakukan. Ya, ini Puskesmas Kabupaten Malang akan melakukan pencatatan dan pelaporan pada saat pasien berkunjung akan dimasukkan ke Puskesmas. Baik pasien berkunjung di dalam gedung, di induk dan di jaringan kami, ataupun yang di luar gedung, Pospindu, Posyandu, Posyandu lansia ya, dan lain-lain. ANC terpadu mobil wajib dimasukkan ke dicatat di Puskesmas. Ya. Ini di Puskesmas bisa sudah ada fitur atau tempat untuk kita memasukkan screeningnya, screening faktor risiko PTM, ya, riwayat PTM pada diri sendiri. Kalau iya ya diklik iya, kalau tidak ya. Penyakit stroke, asma, kanker, kolesterol tinggi itu ditanyakan. Lalu juga apakah kurang aktivitas fisik, gula berlebihan, garam berlebihan itu juga bisa ditanyakan, dan juga riwayat PTM pada keluarga. Nah, ada tempat-tempat untuk kita menginputkan di situ. Ya. Lalu carta ya, setelah pasien itu di atas 40 tahun atau kurang dari 40 tahun dan mempunyai faktor risiko yang perlu kita periksa dengan carta, setelah ada hasilnya bisa kita klikkan di sini apakah hijau, kuning, oranye, merah, itu ada menunya di Puskesmas. Lalu ini deteksi faktor risiko juga ditanyakan, merokok ya, kita bisa merecall kembali pasien-pasien kita, siapa sih dari pasien yang berkunjung sing merokok gitu ya, mungkin akan dikonseling dengan UBM, ini bisa dipanggil. Siapa yang kurang aktivitas fisik, ini mungkin bisa kita sharekan ke teman-teman kita yang promkes ataupun yang di sesuai wilayah masing-masing untuk edukasinya bisa lebih mengarah ya. Nah, ini pada saat pasien datang, kemudian di pendaftaran menuju ke ruang pengkajian awal dengan menemukan faktor-faktor risiko, maka bisa dirujuk internal ke Poli Pandu PTM. Ini secara pencatatan dan pelaporan di Puskesmas. Ya. Ini dari Januari, ya, dari Januari 2022, 1 Januari sampai 12 Juli, kami sudah memeriksa atau men-screening ya, sudah tercatat di sini. Mungkin ada juga yang kita screening tapi tidak tercatat ya. Contohnya pada saat kita vaksinnya puluhan ribu, kami sudah memvaksin sekitar misalnya 100.000 orang. Nah, tapi tidak semuanya dimasukkan ke IPUS karena yaitu kurang waktu, kurang apa, tapi yang bisa kita masukkan ya yang berkunjung itu adalah 48.909 yang tercatat. Nah, ini tampilan-tampilan pasiennya apabila sudah masuk dan bisa kita recall kembali berupa register. Ini dari register ini bisa kita filter apakah itu berbasis desa atau berbasis penyakit, hipertensi kita panggil, diabetes kita panggil. Nah, itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Kami punya inovasi mobile Pospindu integrasi, ya mungkin sama dengan Bapak Ibu yang Ibu punyai, Pospindu mobile tapi terintegrasi ya, bisa pada saat ANC terpadu juga kalau itu ada PTM-nya kita juga akui sebagai kinerjanya dari Pospindu integrasi. Pada saat teman-teman KB, Safari KB, kemudian di situ ada IFAS, ada NIS, dan pemeriksaan PTM tidak ketinggalan dan kita masukkan sebagai kinerja dari Pospindu integrasi, dan juga di Smart Health. Ya, Smart Health utamanya kader yang diberdayakan. Nah, kader dari Smart Health ini mempunyai aplikasi e-kader. Ya, e-kader ini nyambung ke EPUS, EPUS-nya nyambung ke PICARE, bridging sama PICARE, gitu ya. Kemudian dari EPUS, Excel-nya bisa di-upload nanti di SIPTM. Nah, semuanya berbasis aplikasi. Ini dari e-kader, alurnya nanti gabungnya masuk pintu masuknya ke Puskesmas tadi. Nah, ini rekap by name by address screening PTM yang telah masuk ke server ini tahun 2021. Kami masuk di peringkat kedua dengan berapa ini? 40 ribuan Bapak saya di tahun 2021. Di tahun 2022, nah ini kebetulan dilombakan dari Dinas Kesehatan antara 17 Mei sampai 18 Juni 2022 ini teman-teman bisa menginputkan di dalam
catatannya di dalam aplikasinya 40.345. Ini dari hasil kinerja dari teman-teman semua. Ini juga ada Kepala Puskesmas Sumber Pucung seperti bersama saya. Nah, ini dari gambar, mungkin Bapak Ibu bisa lebih mendapatkan gambaran IFA Mobile masuk di dalam kegiatan kita juga PTM. Ini screening PTM karyawan ya, jangan lupa Bapak Ibu, masyarakat kita periksa, karyawan kita juga wajib diperiksa minimal setahun sekali PTM-nya. Yang sudah hipertensi dimonitor, diingatkan waktunya berobat secara teratur. Ada yang diabetes, ada yang hipertensi, gitu ya. Nah, kemudian yang kolesterol tinggi, ya ini juga yang jangan lupa ya, yang obesitas ya, ini yang banyak ternyata di teman-teman kita ya. Ini screening PTM integrasi dengan vaksin COVID. Nah, ini salah satu gambar juga pembinaan Pospindu ke desa. Ini termasuk persiapan SDM ya, pelatihan PTM ini yang secara formal teman kami Budita sama Dokter Iman 26 April baru 2021, walaupun sebelumnya sudah berupa workshop ya, yang ini kan pelatihan terstandar di Murnajati. Nah, ini gambar dari Smart Health dari kader yang diberdayakan. Kita ambil 5 orang per desa, jadi kalau kita ada 17 desa, ada 80-an kader yang kita dilatih oleh Dinas Kesehatan, diajari bagaimana Nancy, bagaimana edukasi dan menggunakan aplikasi e-kader. Ya, Bintek yang tidak ketinggalan dan tidak kalah pentingnya pembinaan Dinkes ya, baik Dinkes Kabupaten maupun Dinkes Provinsi. Yang ini PTM Dinkes Kabupaten, Dinkes Provinsi, ini Dr. Farida hadir di wilayah kami, terima kasih. Dan ini juga peningkatan kader, kapasitas kader, dan Bintek pada saat pengelola program ke Dinas Kesehatan. Nah, dan juga ini komitmen kami mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan juga guru UKS untuk berkomitmen bersama mewujudkan KTR di sekolah. Ini gambar-gambar sambungan yang tadi teman-teman kita ya. Jangan lupa screening indera, SRQ juga penting ya, jangan kita harus mendeteksi jangan-jangan kita sudah dengan kegiatan yang sekian banyak burnout begitu ya, di SRQ mungkin bisa terdeteksi dan segera ditata laksana. Ini integrasi dengan vaksin. Nah, ini juga IFA ya, Sadanis dan IFA. Ya. Kalau kita mau melaksanakan dan kemudian masyarakat antusias, ternyata kita dari beberapa itu banyak menemukan kelainan-kelainan yang sebenarnya bisa segera ditindaklanjuti. Ya, sayangnya itu tadi kami tidak bisa trial sehingga ibu-ibu ini harus dirujuk. Yang perlu kita kawal orangnya punya JKN atau tidak ya. Kalau tidak punya JKN ini menjadi masalah tersendiri dari pembiayaan. Itu tadi pentingnya kepesertaan JKN. Nah, ini Smart Health Kit ya, jadi kadernya mendapatkan itu 1 tas ya, isinya untuk tensi, kemudian alat pemeriksaan gula darah, Metlin di situ ya, dan ini ada rekanan dari Brawijaya yang mendampingi kami semua ya. Nah, ini Pospindu kita ya, Pospindu PTM kita ini bekerja sama dengan LSM ya, dari Lazisnu yang mensupport pada saat reagen kita habis ya, dari dinas maupun dari desa, mungkin bisa bekerja sama dengan Lazisnu ataupun yang ada di Bapak Ibu semua untuk mensupport dari reagennya. Ini monitoring dari PTM ya, tidak bosan dan tidak lelahnya menyampaikan kepada teman-teman, mengevaluasi sasarannya sekian, masih tercapai sekian, bagaimana strateginya untuk mencapai screening, memaksimalkan screening. Ini memang butuh effort yang luar biasa dan tanpa kenal lelah. Harus digandengkan juga dengan capaiannya di PISPK yang kita screening sekarang, yang di PISPK data yang lalu kita sandingkan, yang data PISPK sudah lama ya kita update, apakah sudah meninggal, sudah pindahkah orangnya, gitu, apakah sudah sembuh sekarang misalnya. Nah, itu juga harus kita gabungkan dengan data yang sekarang kita buat. Jadi kita nemu daftar hipertensi orang yang berdasarkan survei pada saat IKS, lalu ketemu yang sekarang. Nah, ini kita gabungkan untuk dimonitor selanjutnya di tata laksana sesuai dengan PNPK ataupun PPK 1.
Ini BIMTEK dari dinas dan ada OL dari teman-teman. Ya. Nah, ini juga pembinaan di Posbindu. Ini OL Pak Sony kebetulan tahu secara pribadi ke Puskesmas Duren mendampingi teman-teman yang OL ya. Ini beberapa teman-teman yang kaji banding PTM di Puskesmas kami. Nah, biasanya setelah rawuh ke Puskesmas, nah teman-teman tuh akan tiba ingin nih, nah aku iso gitu ya. Dan kalau sekarang misalnya sudah disampaikan sama narasumber harus begini, harus paket lengkap begini, rasanya kayak penuh gitu ya di di pikiran kita mau melangkah kayak ragu-ragu, tapi begitu penjenengan tahu, misalnya datang ke Puskesmas Duren atau sekarang mungkin bisa ke Puskesmas Sumber Pucung, tiba ingin nih, aku iso, ya, gitu ya. Kami tunggu Bapak Ibu apabila mungkin berkenan bisa datang ke Puskesmas Duren. Ini keuntungan dari Polipandu, ya kesehatan masyarakat lebih tertangani, ya, rujukan, promotif, preventif secara komprehensif, dan juga sesuai kebutuhan dari masyarakat kita apa yang dibutuhkan sesuai dengan carta hasil pemeriksaan dari tabel prediksi DPJP. Semua capaian lintas program terpenuhi, apakah prolanis ya, gizi, kemudian dari jiwa, indera, ya, semua yang minta memang semua peranahnya PTM bisa kita kerjakan asalkan timnya bisa terpadu ya, one way service dan juga mengelompokkan pasien infeksius dan non infeksius. Ini dari saya, kesimpulannya memang adalah need continuous progress more efektif dan efisien. Jangan lelah, pasti ada masalah, tapi insya Allah pasti kita akan menuju solusi. Ya, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Memang pasien sekali datang tidak mungkin lengkap semuanya. Ya, ada yang bisa sekarang bisa PTM saja, bisa ditentukan IMT-nya, bisa dianamnesis saja, tetapi lab-nya misalnya pas lab-nya habis belum bisa, nanti kapan dia hadir. Yang penting nanti dia hadir berikutnya kita periksa, masukkan di SIPTM sehingga harapan kita nanti kalau kita panggil register pasien-pasien atau warga kita yang sudah kita screening, kita sudah mempunyai inputan yang selengkap mungkin. Nanti kapan kita yang merokok kita konseling UBM, nanti kita masukkan datanya, melengkapilah di situ. Ya, yang IVA juga begitu, saat ini belum mau, nanti pas sudah edukasi mau di IVA, yang kemarin baru PTM-nya terisi, sekarang IVA-nya. Nanti SRQ-nya juga begitu menyusul. Kapan SRQ dilaksanakan baru diinputkan, baru datanya menyusul. Jadi jangan Bapak Ibu membayangkan satu orang kemudian kalau tidak diperiksa semua akhirnya tidak PTM, enggak kita inputkan ya. Apa yang bisa kita kerjakan, input, masuk Excel, masuk di demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktunya sudah berapa ini, bisa dilanjut oleh Dr. Rahma. Bagaimana Bu Agnes, boleh? Halo, Dr. Rahma, apakah sudah bergabung? Tadi saya lihat sudah ada. Siap, ada. Ada. Ya. Bisa langsung disambung, Dr. Rahma ya? Oh, enggak, siap. Sekedap. Izin share screen, nggih. Ya, silakan. Dr. Wahyu ini langsung. Dr. Rahma, nanti teman-teman peserta workshop bisa menginventaris atau apabila ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Baik, izin menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta workshop,
Pandu PTM, karena saya sama-sama dari Kabupaten Malang, mungkin secara pola pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya hampir sama dengan Dr. Wahyu di Puskesmas Turen, maka saya diuntungkan sekali, jadi tidak perlu terlalu banyak bercerita. Jadi saya hanya menambah-nambahkan saja, nggih. Baik. Kenal maka saya maka izinkan saya memperkenalkan Puskesmas Sumber Pucung. Puskesmas Sumber Pucung terletak di Kecamatan Sumber Pucung, di mana Kecamatan Sumber Pucung merupakan gerbang masuk Kabupaten Malang di sebelah barat, sehingga di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kromengan, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalipare. Luas wilayah, yakni seluas 5.716 km persegi, terdiri dari 7 desa, dengan jumlah penduduk di tahun 2022 adalah sebanyak 55.737 jiwa. Akses jalan dapat dilalui oleh roda 4 dan roda 2 dengan akses terjauh ditempuh 30 menit, memiliki jaringan 1 pustu dan 7 ponkesdes, serta memiliki jejaring 1 klinik swasta. Visi misi kami sama dengan visi misi dari Puskesmas Turen, karena memang mengadop dari visi misi kabupaten, mungkin mutunya saja yang berbeda. Mutu kami adalah berpikir kreatif, bertindak inovatif, biaya minimal, dan hasil maksimal. Untuk tata nilai kami, ini eksotik, energik, komunikatif, profesional, tanggung jawab, inovatif, dan kerja keras. Ini adalah analisa situasi di Puskesmas Sumber Pucung. Jumlah penduduk tadi pada tahun 2022 adalah sebanyak 55.737 jiwa, di mana jumlah posyandu ini kami memiliki posyandu prima, yakni Pustu dan Ponkesdes jumlah 8. Sasaran programnya adalah jumlah penduduk usia 7-15 tahun sebanyak 6.847 jiwa. Jumlah penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun ada 6.843 jiwa. Usia di atas 15 tahun adalah 44.191 jiwa. Lebih dari 40 tahun 20.324 jiwa. Jumlah perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun yang sudah menikah atau pernah berhubungan seksual, ini udah untuk deteksi IVA, ya sebanyak 8.515. Untuk ketersediaan SDM, dokter kami sebanyak 6 orang, di mana 4 orang ini saat ini adalah intensif, yang satu adalah CPNS dan satu lagi adalah kontraktur, di mana ini sama sekali belum terlatih. Jadi kemarin memang ketika pelatihan yang datang adalah 1 orang PP PTM dan 1 dokter fungsional. Namun karena dokter fungsionalnya juga merangkap menjadi kapus dan harus pindah ke puskesmas lain, maka terpaksa dengan berat hati kami merelakan beliau untuk ke puskesmas yang baru. Kemudian untuk perawat sejumlah 19 orang, bidan 13, kemudian bidannya 17, yang terlatih adalah 1 orang, nutrisionis kami 1 orang, ATLM 3 orang, tenaga lainnya, apoteker dan sebagainya ada 16 orang. Ini adalah implementasi Pandu PTM. Jadi bahwa secara pola dan sebagainya sama dengan Puskesmas Turen, ya saja mungkin karena keterbatasan tempat dan SDM, maka kami memodif sedikit terkait pelaksanaan atau alur dari Pandu PTM. Untuk persiapannya sama, jadi harus memiliki SDM terlatih, membuat SK Polipandu, kemudian SK Tim Polipandu PTM, melakukan koordinasi tim, kemudian SDA. Ini adalah data pendukung kegiatan kami menyediakan materi dan informasi dan edukasi PTM berupa buku, lembar balik, brosur, leaflet, dan sebagainya. Untuk kondisi alat kesehatan, insya Allah lengkap, kecuali oftalmologi komunitas kami tidak punya. Kemudian untuk penggerakan dan pelaksanaan PTM di Puskesmas Sumber Pucung,
Kegiatannya sama, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, kemudian melakukan sosialisasi, kampanye melalui sosmed, pemberdayaan masyarakat untuk perilaku hidup cerdik, membuat jadwal Pospindu mobile, melakukan screening dalam dan luar gedung di semua layanan. Kegiatan Pospindu yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya, melakukan inovasi Pospindu Pesamas, di mana Pospindu Pesamas ini adalah peserta dari Pospindu membawa sampah untuk ketika hadir di Pospindu. Jadi sampah daur ulang seperti botol bekas ataupun kardus bekas. Kemudian untuk pelayanan pandu PTM, kami juga melakukan mobile di luar. Kemudian screening indera oleh PPDS Mata FKUB, baik di pelayanan Puskesmas Induk maupun UKM. Kemudian pemantauan KTR di 7 tatanan wilayah Puskesmas, yakni tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja, dan fasilitas umum. Namun memang yang agak sulit adalah di angkutan umum, kemudian arena olahraga, dan fasilitas umum. Di Kabupaten Malang sendiri, kami sudah dibekali dengan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang KTR Kabupaten Malang, sehingga ini adalah dasar kami untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan Perda KTR di 7 tatanan wilayah Puskesmas. Kemudian melakukan pelatihan pada guru-guru UKS terkait penerapan KTR di sekolah dengan melakukan pembentukan Satgas KTR di lingkup sekolah. Nah, strategi selanjutnya adalah kami mendorong implementasi layanan konseling UBM di Puskesmas, kemudian melakukan peningkatan akses layanan konseling UBM, pemenuhan nakes terlatih UBM di Fasiankes, dan memastikan adanya sistem pencatatan dan pelaporan layanan UBM. Secara algoritma sama dengan yang lain, hanya saja mungkin di sini alur pandu PTM di Puskesmas Sumber Pucung diterapkan mulai bulan April, karena memang ketika itu saya baru pindah di Puskesmas Sumber Pucung, di mana PPPTM saya baru saja datang atau hadir dari pelatihan, di mana dokter fungsionalnya tidak ada yang terlatih, sehingga beliau tapi punya semangat yang luar biasa bagaimana pandu PTM ini bisa berjalan di Puskesmas Sumber Pucung sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan. Maka dengan itu kami melakukan telaah, dan selanjutnya oh ya ini bisa kita lakukan di Puskesmas kami. Dan akhirnya kami membentuk 2022. Untuk hanya saja nanti ini ada kami lakukan di masing-masing poli untuk screening faktor risikonya. Apabila ada faktor risiko ditemukan, maka kemudian dilakukan rujuk internal ke poli pandu dan seterusnya. Nah, ini adalah implementasi perubahan Renstra Kemenkes di Puskesmas Sumber Pucung sesuai dengan PMK 13 tahun 2022. Ini merupakan program unggulan yang saya rasa semua puskesmas sudah melakukannya. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 13 tahun 2022, maka di sini ada beberapa indikator yang berubah. Jadi ada permintaan terkait dengan screening PTM prioritas, di mana di bulan Juni nantinya kita harus mencapai 20% dan Desember 45%. Ini adalah rumusan-rumusannya. Rasa ini baru kita dapatkan kemarin sosialisasi, jadi kami berusaha mengimplementasikan di puskesmas kami. Ini adalah rumus perhitungan cakupan deteksi ini diabetes mellitus, stroke, kemudian penyakit jantung, PPOK, deteksi dini kanker payudara, deteksi dini kanker leher rahim, deteksi dini penyakit jantung, PPOK, dan gangguan indera. Nah, untuk perhitungan cakupan penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan screening prioritas, maka semua total dari presentasi capaian deteksi dini tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan 9. Ini contohnya, jadi hipertensi 10%, DM ada dapat ketemu 12%, kemudian obesitas ketemu 10%, dan sampai gangguan indera ada 15%, maka dibagi 9 hasilnya adalah 12,3%. Nah, di puskesmas kami
mulai mengimplementasikan perubahan Renstra Kemenkes, di mana pencatatan dan pelaporannya adalah berbasis sistem rekam medis elektronik berdasarkan Permenkes RI nomor 24 tentang tahun 2022 tentang rekam medis. Maka kami sudah menggunakannya seperti yang disampaikan Dr. Wahyu tadi. Nah, para staf kami, artinya teman-teman sudah melakukan atau memiliki data screening yang kemudian diinput melalui e-Puskesmas sehingga nanti bisa menghasilkan keluaran berupa indikator-indikator yang tertuang pada perubahan Renstra tersebut seperti deteksi dini PTM prioritas, carta PTM, HTDM terkendali, sampai dengan rekap UPM. Nah, ini adalah beberapa indikator perubahan yang ada di PMK nomor 13 tahun 2022, di mana ada 9 deteksi dini PTM prioritas, yakni HT, obesitas, diabetes, stroke, jantung, PPOK, kanker payudara, kanker leher rahim, dan gangguan indera. Dalam indikator ini, jadi yang terbaru dalam screening prioritas ini adalah screening PPOK, di mana screening PPOK ini menggunakan kuesioner PUMA. Form PUMA akan muncul secara otomatis ketika pasien ini berusia di atas 40 tahun, maka dia merokok, maka akan tampil kuesioner PUMA, di mana hasilnya akan secara otomatis skornya keluar. Berikut ini cara mengambil capaian screening prioritas. Jadi kita atur dulu periodenya. Selanjutnya di sini kita pilih capaian SPM-nya. Di sini ada hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Maka ini saya coba klik untuk hipertensi. Maka akan tampil capaian absolut adalah 2.386 data pada periode 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022. Ini sudah capaian SPM-nya adalah hipertensi, sudah sesuai dengan yang saya klik tadi. Kemudian ini maka akan tampil ya. Untuk indikator kedua, perubahan Renstra, Puskesmas mengadakan atau melaksanakan pandu PTM. Bagaimana cara tahunya bahwa kita melaksanakan pandu PTM? Maka ketika di bulan April kemarin kami berdiskusi dengan admin dari Puskesmas, maka kita minta satu kamar, yakni Poli Pandu PTM. Di situ setelah adanya Poli Pandu PTM ini, maka kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk di Pandu PTM akan terekod di hasil e-pus ini tadi. Jadi ketika kita mengklik ini atur periode, kemudian memilih Poli PTM, maka akan muncul data sejumlah ini bahwa pasien yang dilayani di Poli Pandu adalah sejumlah ini. Maka bersama dengan tampilan e-cohort pasien Pandu PTM pada periode tersebut. Nah, untuk Pandu PTM sendiri tidak lepas dari carta. Kami tidak perlu lagi menghitung nilai carta karena secara otomatis akan muncul ketika kita sudah lengkap mengisi form screening PTM. Hasil EKG sendiri akan bisa diinput pada pasien dengan kondisi tertentu, dan ini adalah sudah sesuai dengan kebutuhan Renstra perubahan, di mana kemudian pada perubahan salah satu. Mohon maaf untuk Bu Rahma, suaranya menggema. Suaranya menggema. Iya. Pecah. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Pandu PTM tidak lepas dari carta. Kami tidak perlu lagi menghitung carta karena secara otomatis akan muncul ketika kita telah lengkap mengisi form screening PTM. Hasil EKG juga bisa kita masukkan di sini karena memang sudah sesuai dengan kebutuhan dari screening jantung yang mendukung Renstra perubahan. Kemudian seperti halnya EKG, maka di dalam Pandu PTM tersedia juga pemeriksaan lipid yang menjawab perubahan Renstra tentang screening stroke. Nah, pemeriksaan lipid ini nantinya bisa menghitung jumlah pasien yang di screening stroke.
Dalam perubahan lensa indikator yang paling sulit kemarin itu terjawab adalah laporan HT terkendali dan DM terkendali. Nah, ini adalah sudah sesuai dengan indikator. Kemarin itu kami memang sempat berdiskusi dengan si PTM Dinkes Kabupaten bagaimana ya supaya bisa menampilkan. Alhamdulillah beliau sangat support sekali dan buat sat gitu ya, kemudian memberikan masukan kepada Infokes untuk melakukan masukan-masukan untuk bisa menampilkan HT dan DM terkendali. Sehingga ketika ini kita mengklik laporan HT terkendali, maka akan langsung muncul angka absolut dan persentase terkendali auto ya, auto muncul dengan sendirinya. Jadi di sini ada SPM hipertensi sejumlah 804, kemudian jumlah terkendalinya langsung muncul 674 beserta dengan persentasenya sebanyak 83%. Untuk UBM sendiri, kami sudah bisa menghitung layanannya dengan cara kami melakukan filter kolom konseling untuk melihat para perokok yang mendapat layanan UBM. Ini adalah hasil capaian kami. Jadi hipertensi jumlah target sasaran sekian, maka jumlah capaiannya sekian. Ini sampai dengan bulan Oktober kemarin. Jadi hasilnya adalah 39,829%. Untuk dalam bidang hipertensi yang kendalanya terkendali di Puskesmas sebanyak 2.316, kemudian jumlah penyandang diabetes mellitus yang gula darahnya terkendali ada sebanyak 261, kemudian penyandang obesitasnya kami belum bisa menghitung karena memang mereka tidak kembali. Kemudian jumlah penyandang stroke adalah jumlah 105, penyandang jantung 431, PPOK 194, kanker payudara tidak ada, dan kanker leher rahim tidak ada. Jumlah penyandang layanan refraksi yang terjadi di Puskesmas adalah sejumlah 25 orang dari 312 yang mengalami gangguan. Untuk penerapan pelaksanaan protokol di wilayah kerja Puskesmas kami, untuk Pasienkes yang sudah menerapkan ada 1, kemudian tempat kerja 2, tempat belajar mengajar ada 5, sebenarnya hampir separuh, tetapi ketika kami melakukan pengawasan dan terdapat masih ada kawasan yang tidak bebas rokok, maka kami malu menampilkan di sini, sehingga ini adalah hasil yang benar-benar melakukan atau menerapkan KTR. Kemudian tempat bermain anak 1, fasilitas umum kami kesulitan ya, dan kami menunjukkan kesulitan. Untuk tempat ibadah 184 semuanya sudah menerapkan KTR. Capaian terkendali di 9 penyakit sesuai Renstra saat ini diperoleh dari EPUS yang telah berizin dengan PICARE, JKN baik peserta prolanis maupun non-prolanis. Baik, langsung saja, apa sih yang sudah dilakukan oleh PPTM kami? PPTM telah berkoordinasi dengan BPD dan kader untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat pada setiap kegiatan di desa, kemudian melakukan advokasi ke desa yang belum memberikan pulsa kepada kader. Nah, karena kader Smart Health ini adalah merupakan kader inovasi dari Kabupaten Malang, maka kemarin disepakati bahwa mereka akan mendapat B dan ADD. Namun memang ada yang beberapa syarat sehingga kami terus mengadvokasi pada desa yang belum memberikan pulsa kepada kader. Kemudian bagi pasien HT dan DM yang sudah terkendali, diberi kemudahan cukup 1 kali datang mengambil obat di minggu ke-1, di sisanya boleh diambilkan keluarganya. Kemudian membentuk kelompok sebaya melalui grup WhatsApp untuk sekali mengingatkan minum obat bagi yang bukan peserta BPJS. Ini laporannya. Ini ada dokumentasi bahwa kami sudah melakukan pelaksanaan Posbindu, kemudian ini adalah pelaksanaan Posbindunya di masyarakat, kemudian melakukan pembentukan KHET,
Ini adalah pelatihan kerja Smart Head-nya. Nanti setelah melakukan pelatihan, maka mereka di Smart Head. Untuk pelatihan Smart Head, kami bisa melakukannya di mana-mana, di masjid, kemudian di masyarakat Postindu, kami terintegrasi dengan Postindu, kemudian pelatihan pandu PTM di Puskesmas di Munajati pada November ya untuk PPPTM kami. Jadi sudah ada PPPTM yang terlatih untuk pandu PTM. Kemudian ini pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas. Sama melakukan pendaftaran di loket, jadi sesuai dengan keluhannya masing-masing. Kalau memang dia datang memang untuk berobat penyakitnya, kami arahkan ke poli yang dituju, kecuali yang PRB dan kunjung rutin ulang begitu ya, itu langsung ke poli pandu. Jadi masing-masing petugas di poli sudah kami OJT untuk melakukan screening PTM. Ini kemudian dirujuk internal untuk di screening mata dan telinga, kemudian dilakukan cek laboratorium di lab. Selanjutnya akan diberikan konseling terkait gizi, dan kalau misalnya dia perokok, maka kita akan lanjut ke konseling UBM, kemudian pembacaan carta oleh dokter, selanjutnya pengambilan obat dan pulang. Ini adalah inovasi pandu dan Indo Smart Head kami kemarin pada saat safari sholat subuh berjamaah bersama Bupati Malang. Kami juga mengadakan pandu dan Postindu. Di sini ada pemeriksaan mata. Kami bekerja sama juga dengan Denmari untuk melakukan pemeriksaan mata, dan ini kami juga melakukan Postindu di pemerintahan baik di kecamatan, di polsek, kemudian Koramil, kami melakukan secara bersamaan di kecamatan. Berdasarkan Dr. Wahyu, tidak hanya masyarakat yang kita screening, tapi juga kami juga men-screening petugas puskesmas. Jadi karyawan puskesmas harus paling tidak minimal di screening 1 kali. Ini adalah screening mata oleh BPDS Mata FKUB, dia juga melakukan di masyarakat pada saat Postindu. Kemudian dilakukan juga screening pandu dan PTM pada guru dan staf sekolah, baik di SMP 1, SMA 1, intinya bahwa di sekolah-sekolah kami sudah bekerja sama dan melakukan screening pandu PTM. Ini di Polanis, dan terima kasih. Saya rasa mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin monggo kalau ada pertanyaan, mungkin terlalu cepat ya. Suara saya kurang jelas. Ya, menggema, sangat menggema Bu Rahma. Di sini jelas Bu Rahma. Iya, tapi nggak apa-apa. Surabaya jelas. Oh, oke. Terima kasih. Oh, Surabaya jelas. Ini berarti iya, ini berarti yang teman-teman yang jaringannya kurang bagus juga bisa seperti itu gitu. Baik. Mohon Pak Sony bocor. Baik, mohon maaf Bu Rahmada. Tadi saya belum memperkenalkan Bu Rahma ya, karena tadi langsung saya kira dari Bu Wahyu dulu, kemudian selesai Bu Rahma ternyata gabung. Nggak masalah, mohon maaf ya Bu Rahma, karena tidak bisa mengenalkan Bu Rahma. Jadi ini saya perkenalkan dulu. Iya, jadi ini Bapak Ibu teman-teman, Bu Rahma Deha ini beliaunya adalah Kepala Puskesmas Sumberpucung ya. Kemarin saya juga ke sana Bu Rahma, nganter ini adik-adik DM untuk PKL di sana. Tapi kami tidak mampir di kami tidak mampir di puskesmas ya. Mohon maaf nih. Jadi langsung ke iya. Oh iya baik. Ini apakah membuka pertanyaan, tapi di chat sudah ada pertanyaan Bu Rahma dan Bu Wahyu.
ada berapa, ada kalau nggak salah ada 3 ya ini ya, udah ada 3 pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk Bu Ayu dan Bu Rahma, monggo dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat. Baik, Rahma, saya izin menjawab ya. Ya dari Puskesmas Trawas, ini Bu Agnes ada yang bertanya untuk standar Polipandu, sarana prasarana kan sangat lengkap dan seterusnya, ada EKG, bed, IVA, nebulizer. Nah, di ruangan kami tidak mempunyai ruangan seluas Puskesmas Duren yang semua pemeriksaan jadi satu. Lalu pertanyaannya, apakah boleh Polipandu dilakukan secara integrasi? Misalnya kalau memerlukan nebul dirujuk, atau misalkan kalau IVA dirujuk internal, dan jika butuh ke konsultasi visi dilakukan ke polisi. Nah, saya rasa jawabannya sudah jelas tadi juga di Bu Rahma di Sumber Pucung melakukan seperti itu. Tidak harus menjadi satu di ruangan. Di Puskesmas Duren pun apabila pasiennya tidak bisa naik ke lantai 2, berarti model integrasinya sudah harus siap. Artinya tim yang bukan di Polipandu, di masing-masing poli, di poli ibu misalnya poli hamil ya, poli ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan lansia, itu semua wajib bisa melakukan screening. Semua bisa dilaksanakan. Hanya saja yang di Polipandu ini apabila memang membutuhkan untuk memang jadi satu bisa naik ke atas untuk dirujuk secara komprehensif. Tapi bisa juga dilaksanakan terintegrasi dengan ruangan yang Bapak Ibu punyai dari Puskesmas Trawas ya. Asalkan kriterianya sudah 3 itu tadi ya. Sudah 3. Pasien datang di screening di atas 40 tahun dicatat atau dikurang dari 40 tahun dengan risiko dilakukan pemeriksaan dengan tabel prediksi penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung. Oke. Mungkin Bu Rahma bisa menambahkan. Jadi gini. Jadi gini ya, mungkin ya Bu Wahyu ya, yang dari Duren itu ya. Berarti walaupun sudah ada ruangan untuk pandu PTM sendiri gitu, tapi masih harus tetap fleksibel gitu ya Bu. Iya, benar Bu. Iya, karena kan kalau misalnya nggak bisa naik tangga ya berarti yang lainnya dari apa namanya itu porsi-porsi lainnya itu harus siap semua seperti itu ya, betul. Bu Ayu. Iya, begitu. Jadi tidak ruangan minded. Tidak ruangan minded gitu ya. Iya, kalau misalnya nanti ruangan minded kesusahan sendiri ya Bu Ayu ya. Untuk menjaring untuk menjaring pandu PTN dan untuk menjaring pasien-pasien yang lainnya seperti itu ya Bu. Betul ya. Intinya dimanapun tempat kita baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, asalkan kita bisa NEMSI, bisa pemeriksaan lingkar perut, bisa screening R misalnya, dimanapun itu bisa kita masukkan sebagai layanan kita untuk screening. Untuk screening. Ya, di tempat-tempat dimanapun. Ya. Tadi juga dijelaskan Bu Rahma kan bisa di masjid, bisa di apa ya, kita asalkan bisa melaksanakan, itulah kita melaksanakan screening dari pandu screening. Iya. Mungkin yang dari Puskesmas Trawas apakah sudah dimengerti, sudah paham atau masih belum mengerti? Halo dari Puskesmas Trawas. Iya, halo dari Puskesmas Trawas. Dari sampun Bu. Jawaban Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu, begitu. sudah sangat jelas. Nanti oke, mudah-mudahan nanti dari Puskesmas Trawas bisa diterapkan ya. Iya, semoga saja Bu. Iya, amin. Amin. Baik, Bu Wahyu dan Bu Rahma, ada lagi pertanyaan ini monggo dijawab. Pertanyaan yang kedua. Agnes izin menjawab ini untuk Puskesmas Duren, apakah saat pandu mobile, jadi juga dilakukan pemeriksaan IVA, itu artinya membawa peralatan atau alat-alat dari desa, yang artinya semua fasilitas di desa punya IVA lengkap. Terima kasih. Jadi untuk IVA, ya karena IVA ini memiliki kekhususan, orang tidak semuanya mau untuk melaksanakan pemeriksaan IVA, jadi perlu persiapan khusus IVA mobile. Ya.
ya. Ini kami yang dari 4.000 aja baru Iya. terlaksana 724 wanita di atas 30 sampai 50 tahun yang mau Benar. dilakukan IFA. Sekian ya. Jadi caranya bagaimana kita nebeng dari utamanya yang sekarang banyak membantu itu kita kolaborasi dengan teman-teman KB pada saat mereka safari atau kunjungan KB untuk KB mobile. Jadi ada yang implan, ada yang IUD, ada yang lepas ya, ada yang mungkin hanya suntik. Nah itu kita kerjasama bahwa yang mau melaksanakan layanan KB ini harus PTM dulu, harus ya di screening PTM-nya, tensinya, lingkar perut, kemudian sadanis, lalu dimotivasi untuk IFA. Nah pada saat beliau sudah mau IFA, yaitu tentu kita siapkan alat-alat untuk IFA ini, ada ya tasnya, teman-teman sudah punya IFA kitnya itu ya. Apakah kemudian ini inspekulonya, lalu medical kapasnya, air cukanya, dan dengan penjadwalan yang kemarin kita dapat sasaran untuk melaksanakan 500, ini dijadwal ada beberapa pos yang memang alatnya harus disiapkan pada saat sasaran banyak ya mungkin bisa diantar ambulans mungkin ke sana, yang sasarannya sedikit ya teman-teman seperti mau jualan apa itu bawa alat-alat boyongan ke desa untuk IFA mobile, karena dideketin IFA mobile itu aja belum tentu mau, apalagi nanti datang untuk IFA. Kita memanfaatkan momen-momen itu. Kalau sudah mau IUD kan sudah terpaksa nih gitu, tapi tetap harus edukasi. Mau ya pun IFA, mau kita lakukan IFA-nya. Iya. Karena ini ya Bu Wahyu ya, pemeriksaan IFA itu masih dianggap itu suatu stigma ya untuk wanita-wanita, karena apa? Oh, yang diperiksa itu kan organ intimnya kan, itu ya Bu ya. Jadi iya harus benar-benar apa namanya pandai merayu gitu ya. Pandai merayu dan orangnya sudah percaya sama